Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Penampilan pilar surgawi langsung menghancurkan imajinasi orang-orang yang masuk ke tirai tipis. Terlebih lagi ketika melihat raksasa yang menutupi langit ini, mereka yang baru saja bergegas masuk langsung berbalik dan melarikan diri. Ketika pilar surgawi menerjang, sebagian besar sosok bisa menghindarinya. Namun ada juga yang masih tertembak mundur dan terluka parah. Terlihat ada begitu banyak sosok yang berhamburan pergi melarikan diri. Dan pada akhirnya hanya menyisakan sekelompok sosok berarmor hitam yang berdiri di kekosongan. Sekelompok sosok ini sontak saja menarik perhatian Xiaoyan. Itu bahkan membuat pupil matanya sedikit mengecil. "Taisu, kenapa anggota Taisu bisa ada di sini?" ucap terkejut Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyerangnya adalah prajurit Taisu. Setelah datang ke dunia iblis kuno, Xiaoyan tidak menemukan atau melihat sosok Taisu. Sehingga Xiaoyan berpikir bahwa situasi ini bukanlah suatu kebetulan. Mungkinkah lokasiku sudah terungkap? Dan si nomor 6 mengirimkan prajuritnya datang mencariku. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Dan menduga hal ini disebabkan karena sebelumnya, dia mencoba memindah slip giok yang diberikan oleh sosok nomor 6. Saat ini prajurit Taisu sedang memegang slip giok di tangan mereka. Namun slip batu giok yang memancarkan cahaya biru itu mulai meredup. Hal ini membuat prajurit Taisu tampak ragu-ragu. Sepertinya orang yang kita cari tidak ada di sini. Dia pasti sudah pergi. Jika dia benar-benar masih berada di sini, tidak mungkin slip giok berada dalam kondisi ini. Ayo pergi, tidak perlu membuang waktu di sini. Semua prajurit Taisu ini sepertinya tidak peduli dengan Xiaoyan. Mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Tampaknya mereka tidak mengenali bahwa sosok raksasa itulah yang sedang mereka cari. Tapi saat ini Xiaoyan yang masih memegang pilar surgawi segera menghantamkannya lagi ke arah prajurit Taisu. Kekuatan pilar surgawi yang besar ini langsung mengejutkan semua prajurit Taisu. Mereka bereaksi dan dengan cepat menghindarinya. "Mencari kematian! Beraninya kamu menyerang kami!" Salah satu prajurit Taisu berteriak marah. Jelas sekali sekelompok Taisu ini tidak mengenali Xiaoyan. Namun mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan berani memprovokasi mereka. Kelompok Taisu segera mendengus dingin. Dan setelah beberapa orang berhasil menghindarinya, tubuh mereka berubah menjadi sinar pelangi dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Terlihat bagian tangan armor dewa palsu pada masing-masing prajurit Taisu berubah menjadi senjata yang berbeda. Saat menghadapi Xiaoyan yang tingginya puluhan ribu kaki, mereka tampak sama sekali tidak takut. "Tidak peduli apakah kalian mencariku atau tidak, kalian semua harus mati." Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Sekarang dia cukup mengkhawatirkan keadaan dunia sensi. Sehingga saat melihat Taisu muncul di hadapannya, itu membuat Xiaoyan tidak mampu menahan emosi di hatinya. Sekarang Xiaoyan menjadi lebih kuat. Selama dia bertemu Taisu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Meskipun saat ini Xiaoyan belum benar-benar mengendalikan pilar surgawi, namun dia masih bisa mengangkatnya dengan paksa dan menggabungkan kekuatannya dengan energi dan darahnya. Saat sosok-sosok prajurit itu akan mendekat, Xiaoyan segera mengangkat pilar surgawi dan mengayunkannya dengan keras. Tanah yang dicakup oleh pilar surgawi langsung hancur seperti paus raksasa yang melompat di lautan. Pada saat berikutnya, sosok Taisu langsung terlempar paksa seperti lalat terbang. "Bajingan, ayo beri dia pelajaran!" Komandan Taisu langsung berkata dengan marah. Terlihat satu demi satu membuka tangan mereka. Kemudian kristal merah di dadanya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Segera sinar cahaya itu mengembun di tangan mereka, lalu melesat dan menerpa tubuh Xiaoyan pada satu waktu. Xiaoyan sudah tidak asing lagi dengan trik ini. Itu adalah sinar pemusnahan. Saat sinar itu akan mengenai tubuh besarnya, Xiaoyan tiba-tiba saja menghilang dan menyebabkan semua berkas cahaya menghantam kehampaan. "Ada yang tidak beres," salah satu prajurit Taisu berkata secara spontan. Tiba-tiba sesosok dengan ukuran normal muncul di belakangnya. Terlihat tinjunya sudah mengepal di pinggangnya dan menghantam prajurit Taisu dengan keras. Adegan ini juga membuat para prajurit Taisu lainnya langsung mengunci keberadaan Xiaoyan. Namun sosok Xiaoyan sekali lagi menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Beberapa orang yang bereaksi dengan cepat melakukan penyesuaian. Saat Xiaoyan muncul kembali, tinjunya saling bertabrakan dengan orang Taisu. Namun meskipun demikian, orang Taisu itu masih tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari Xiaoyan. Dalam waktu singkat, semua orang Taisu ditembak terbalik tanpa terkecuali. "7 langkah dewa pembunuh," ucap Xiaoyan sambil menghentakkan kakinya. Setelah pertukaran singkat, Xiaoyan memahami dengan jelas tingkat kekuatan para prajurit Taisu ini. Meskipun mereka lebih kuat dari apa yang dia temui di alam Xuan Yin, namun mereka tidak mungkin bisa melawan keabadian dewa. Kecuali jika mereka menekannya dengan jumlah pasukan besar. Namun dengan jumlahnya saat ini,
itu sama sekali tidak cukup untuk Xiaoyan. Mohon berhenti. Ini hanyalah kesalahpahaman. Kami semua berasal dari dunia Taisu, ucap Komandan Taisu itu. Menghadapi serangan Xiaoyan, dia mencoba menghentikannya dengan menyebutkan nama dunia Taisu. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar. Dan dia tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa semua prajurit Taisu ini memiliki jiwa. Namun di bawah kata-kata tersebut, Xiaoyan tidak hanya tidak berhenti. Sebaliknya dia langsung melepaskan 7 langkah dewa pembunuh. Seketika bayangan kakinya menghantam beberapa prajurit Taisu. Semuanya tertembak mundur ke belakang. Meskipun mereka berusaha melawan dengan menggunakan segala cara, tetapi kekuatan Xiaoyan terlalu kuat dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Ketika semua prajurit Taisu dihancurkan oleh Xiaoyan, mereka tidak langsung mati. Bagaimanapun armor dewa palsu di tubuh mereka masih sangat kuat dan itu benar-benar melindungi hidup mereka. Pada saat ini semua prajurit Taisu berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang satu sama lain dan menganggukkan kepalanya. Seni bela diri terlarang, pedang dewa void, teriak semua prajurit Taisu itu. Segera masing-masing Taisu mengeluarkan senjata terlarang yang berbeda. Sebelumnya Xiaoyan pernah melihatnya di alam Suanyin, dan itu hanya dimiliki oleh petinggi Taisu. Tapi sekarang, sosok-sosok ini sebenarnya bisa menggunakan senjata tabu tersebut. Dapat dipastikan bahwa semuanya mempunyai posisi yang tinggi. Pilar surgawi ini terlalu besar. Kupikir ukurannya bisa diubah. Sayangnya aku belum tahu bagaimana cara mengendalikannya. Berdasarkan situasi saat ini, aku masih harus mengandalkan penguasa Suan. Kumam Xiaoyan, pilar surgawi mungkin bisa mengerahkan kekuatan avatar Yuan Shen dengan sempurna. Tapi untuk Xiaoyan, senjata favoritnya masih tetap penguasa Suan. Xiaoyan membalikkan telapak tangannya. Lalu penguasa Suan langsung muncul. Menghadapi serangan gabungan Taisu, Xiaoyan segera menyerang ke arah mereka terlebih dahulu. Dalam prosesnya, api dan guntur yang memancarkan suhu ekstrim mengalirkan pada penguasa Suan. Segera para prajurit mengambil tindakan untuk menahan ayunan penguasa Suan setinggi 3 kaki. Bersamaan dengan itu, sosok Xiaoyan juga tiba-tiba berubah menjadi 10.000 kaki lagi. Kemudian telapak tangan raksasanya tiba-tiba terdorong ke depan, memegang matahari dan bulan di tangan. Ucap Xiaoyan. 5 jarinya yang terulur tampak seperti 5 benua. Para prajurit Taisu bahkan tidak bereaksi. Di mata mereka seolah-olah ada 5 puncak gunung di sekelilingnya yang menimpanya. Boom! Tiba-tiba 5 jari raksasa itu terkatup dan rapat. Momentum besar ini mengejutkan semua orang di sini. Ketika pertempuran ini dimulai, sebagian besar tokoh yang mengikuti Taisu masuk sudah melarikan diri setelah merasakan ada yang tidak beres. Bagaimanapun mereka merasa nyawa mereka jauh lebih penting. Adapun keempat orang di kelompok lantian itu, mereka sekali lagi dibuat tercengang oleh kekuatan bertarung Xiaoyan. Keempat orang ini juga sadar bahwa nasib warisan ini sudah ditentukan, dan mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka menghilangkan ide untuk mendapatkan pilar surgawi. Saat ini menyelamatkan hidupnya adalah hal terpenting. Saat telapak tangan raksasa itu menghilang, sosok-sosok Taisu ini perlahan terlihat. Tepat saat mereka masih hendak berdiri, tiba-tiba sekuntum bunga teratai api yang indah muncul di hadapannya. Teratai api Buddha, meledaklah, ucap Xiaoyan. Teratai api 3 warna muncul di tengah badai. Nyala apinya tampak megah dan mengerikan. Kelompok Taisu ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka langsung ditenggelamkan oleh lautan api. Ledakan teratai api membuat seluruh ruang bergetar hebat, sehingga mereka yang masih berani tinggal di sini langsung terkejut. Setelah ledakan terjadi, kebanyakan dari mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk terus menonton pertempuran. Ayo keluar dari sini dan segera tinggalkan tempat ini. Beberapa sosok yang ada di sini segera berteriak dengan panik. Kebanyakan dari mereka adalah keabadian kaisar. Di antara mereka ada yang kuat dan yang lemah. Bahkan jika itu adalah keabadian kaisar langkah ke-7 atau lebih, mereka semua masih bisa merasakan kengerian pada pertarungan ini. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti, dan tidak seorang pun ingin terlibat. Jika mereka kehilangan nyawanya di sini, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Saat ini nyala api yang cemerlang menyapu dengan liar, seolah-olah ingin membakar seluruh keberadaan yang ada di sini menjadi abu. Sosok Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya dia terus melangkah ke depan dengan telapak kakinya, dan dengan tegas bergegas ke dalam kobaran api yang dahsyat. Kekuatan armor dewa palsu yang mereka miliki jelas ada peningkatan dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun itu tidak sepenuhnya bisa menahan teratai api Buddha Xiaoyan. Dan Xiaoyan tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk bernafas. Segera dari dalam kobaran api tersebut terdengar jeritan yang melengking. Xiaoyan menghancurkan armor dewa palsu pada mereka. Di mata para prajurit Taisu yang ketakutan ini,
Penguasa Suan langsung memukul kepala mereka dengan keras. Xiaoyan mengangkat tangannya lagi, kemudian lautan api yang tak berujung menyelimuti sekeliling. Terlihat Xiaoyan memurnikan tubuh Taisu yang rusak menjadi abu, dan hanya jiwa mereka yang tersisa. Kemudian Xiaoyan langsung mengumpulkannya ke dalam pita penekan jiwa. Pada akhirnya Xiaoyan hanya menyisakan salah satu yang terkuat, dan sosok itu tak lain adalah Komandan Taisu. Setelah Xiaoyan melukainya dengan parah, dia tidak membunuhnya secara langsung. Sebaliknya Xiaoyan meraih kepala orang ini dengan tangannya dan segera meluncurkan teknik pelacakan jiwanya. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat langsung menyelimuti kepalanya. Dia menggunakan telapak tangannya untuk meraih lehernya dan menggantungkan tubuhnya di udara. Sosok Komandan Taisu ini tampak sangat menyedihkan dengan luka yang serius di sekujur tubuhnya. Sebagian besar dada dan tulang rusuknya juga terlihat cekung. Untuk orang-orang dari Taisu ini, serangan Xiaoyan yang bisa digambarkan sebagai yang paling kejam daripada ketika menghadapi musuh lainnya. Xiaoyan jarang memiliki emosi seperti ini. Tetapi ketika dihadapkan dengan Taisu yang menginvasi dunia sensi, dia tidak akan memberikan toleransi sedikit pun. Sepertinya sekelompok orang ini datang hanya untuk memastikan keberadaanku. Mungkinkah hal ini karena aku memeriksa ramuan beracun yang dipercayakan oleh si nomor 6? Dan apakah sekarang lokasiku telah terekspos? Tetapi sebelum aku mengeluarkannya dari batu giok, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk memindai. Jelas tidak ada jejak jiwa yang ditemukan. Tapi tidak mungkin orang-orang Taisu ini datang ke sini tanpa alasan. Xiaoyan bergumam dengan keraguan di dalam hatinya. Saat ini dia akan memulai melacak jiwa Komandan Taisu yang sedang dicekik olehnya. Namun pada saat kekuatan jiwa Xiaoyan mengalir masuk dan akan menyentuh ingatan jiwanya, tiba-tiba Xiaoyan terkejut dan segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya yang sudah sekarat itu sebenarnya masih bisa menghindari kekuatan jiwanya. Namun dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Saat Xiaoyan akan benar-benar menyentuh jiwanya, tiba-tiba ada beberapa paku hitam yang keluar dari tubuh lemahnya dan menembus tubuh Xiaoyan. Meski Xiaoyan bereaksi dengan sangat cepat, namun tubuhnya masih tertusuk oleh beberapa paku dan menyebabkan lubang berdarah. Paku hitam ini mengandung racun dan dengan cepat menyebar ke daging dan darahnya. Walaupun lukanya dapat sembuh dengan cepat, namun racunnya telah mengalir ke dalam tubuhnya. Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan dirugikan oleh orang ini. Entah racun ini parah atau tidak. Bagi Xiaoyan, kekuatan racun apapun akan diperkuat beberapa kali lipat dan merugikan tubuh keabadian fisiknya. Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan segera menelan beberapa pil pemecah racun Tianlin. Efek obat yang kuat segera meleleh di tubuhnya dan menahan racun yang menyerang tubuhnya. Tetapi saat Xiaoyan masih merasa khawatir, tiba-tiba pil racun yang selalu ada di meridiannya bereaksi dengan aneh. Pil racun itu terus berputar di tubuhnya dan tiba-tiba racun hitam berpindah menuju meridiannya. Lalu semua racun hitam di tubuhnya diserap oleh pil racun di meridiannya. Apakah pil racun memiliki efek seperti itu? Hal ini membuat Xiaoyan sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa pil racun yang terkondensasi oleh pria jelek Yuyan sebenarnya memiliki efek yang sungguh ajaib. Sehingga itu dapat membantu Xiaoyan mendetoksifikasi racun di dalam tubuhnya. Hal ini juga dapat dianggap bantuan besar dari sosok nomor 4 kepada Xiaoyan. Setelah racunnya dihilangkan, Xiaoyan menatap tajam ke arah sosok Taisu di depannya. Meski wajah yang terakhir berlumuran darah, namun tidak ada rasa takut di matanya. Xiaoyan yang masih memegang penguasa Suan langsung menghantam tubuhnya yang sekarat. Kali ini Xiaoyan menjaga jarak tertentu dan berencana untuk melacak jiwanya dari jauh. Sungguh sekelompok orang yang menjijikkan, Xiaoyan berkata sambil mendengus dingin. Kemunculan Taisu masih mempengaruhi emosinya sampai batas tertentu. Saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyerbu masuk, jiwanya tiba-tiba menegang seolah-olah ditangkap oleh kekuatan yang dahsyat. Seketika Xiaoyan langsung terkejut dan segera menarik jiwanya. Saat Xiaoyan masih dalam keadaan linglung, sosok Komandan Taisu itu ternyata seperti orang gila lagi dan menerkam untuk memeluk Xiaoyan. Dalam sekejap mata tubuhnya langsung meledak dan kekuatan penghancuran dirinya dicurahkan sepenuhnya ke arah Xiaoyan. Pada saat kritis ini, Xiaoyan membungkus tubuhnya dengan nyala api. Namun dampak besar itu masih melukainya. Hal yang mengejutkan adalah daging dan darah dari lengan diri itu secara bertahap mengembun dan terbentuk di udara, berubah menjadi sosok berdarah yang terlihat agak buram. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Xiaoyan yang baru saja memuntahkan seteguk darah melihat sosok berdarah di depannya. Meski ada kejutan di matanya, tetapi dia tidak menjawabnya. Jika tebakanku benar, kamu adalah nomor 9. Tepat ketika Xiaoyan masih memikirkan sosok di depannya, sosok itu tiba-tiba berbicara dan membuat Xiaoyan langsung terkejut. Xiaoyan tidak menanggapinya
dan dia tiba-tiba mundur ke belakang. Dia merasa bahwa sosok berdarah ini adalah nomor 6 yang merupakan mantan Raja Taisu yang bernama Sukyan Taiyi. "Kamu mau lari?" Sosok berdarah itu langsung mendengus dingin. Begitu tubuhnya bergerak, dia segera bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang datang ke arahnya. Jelas ini hanya bayangan, namun dia sebenarnya mampu mengaktifkan kekuatan aturan. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.